Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana penyusunan anggaran. Nah, penyusunan anggaran ini terdiri dari APBN dan juga APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Jadi, APBN ini pengelolaan keuangan negara dan juga nanti diperlukan pengesahan dengan undang-undang. APBN ini terdiri dari tentu ada pendapatan, namanya anggaran pendapatan, kemudian ada anggaran belanja dan juga pembiayaan. Jadi kalau pendapatan negara itu misalnya penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan juga hibah. Sedangkan kalau belanja negara itu disusun menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Penyusunan RAPBN berbasis pada rencana kerja pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan negara. Jadi kemarin kan pertemuan sebelumnya teman-teman sudah membuat bagaimana membuat rancangan anggaran untuk satu kegiatan. Misalnya kemarin yang Ibu contohkan yaitu meningkatkan kompetensi bagian akuntansi di dinas-dinas seperti itu. Jadi upaya yang dilakukan yaitu melakukan pelatihan kepada staf keuangan di dinas-dinas. Kemudian disusun anggarannya, apa saja yang perlu dibutuhkan untuk membuat sebuah pelatihan. Kemudian itu salah satu dari contoh kegiatan. Pasti setiap kementerian, lembaga, ataupun dinas-dinas di daerah, pemerintah daerah itu memiliki program kerja yang berbeda-beda. Nanti program kerjanya diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan ini nanti kita membuat anggarannya. Setelah semuanya disatukan, kemudian kita membuat namanya penyusunan RAPBN. Jadi RAPBN ini berbasis pada rencana kerja pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan negara. Jadi yang udah kita bikin rencana kerja pemerintah tadi di kementerian maupun lembaga itu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan negara. Jadi ada hubungan antara materi yang sebelumnya dengan materi hari ini. Kemudian adapun penyusunan APBN menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang pertama itu pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR paling lambat pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Jadi misalnya kita akan membuat APBN untuk tahun depan ya, tahun 2022. Berarti bulan Mei tahun ini pemerintah pusat itu harus menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan juga kerangka ekonominya kepada DPR. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat dan DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran
sebagai panduan bagi setiap kementerian lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Nah, ini berarti adanya musyawarah antara pemerintah pusat dan juga DPR sebagai legislatif. Kira-kira kebijakan seperti apa yang akan diambil dan prioritas anggaran seperti apa yang akan nanti menjadi panduan bagi kementerian lembaga. Misalnya seperti saat ini kan lagi pandemi sejak tahun kemarin. Nah, anggaran tahun 2021 itu sudah lebih kebijakan umumnya dan prioritas anggaran itu lebih kepada menanggulangi COVID. Jadi tentu kebijakan ini bergantung pada kondisi dari negara, tergantung dari kondisi perekonomian negara. Kemudian yang ketiga, menteri atau pimpinan lembaga menyusun rencana kerja dan juga anggaran atau RKA kementerian lembaga tahun selanjutnya. Nah, ini setiap kementerian ataupun lembaga di sini akan menyusun rencana kerja dan juga anggarannya untuk tahun selanjutnya, seperti yang sudah teman-teman buat kemarin. Kemudian RKA disertai perakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Jadi di sini juga ada perakiraan belanjanya. Yang kelima, hasil pembahasan RKA disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Jadi kan tiap kementerian tadi, tiap lembaga sudah membuat RKA-nya ya, sudah membuat rencana kerja dan anggaran. Kemudian RKA-nya tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan. Untuk selanjutnya ada tindak lanjut untuk rancangan undang-undang APBN. Kemudian yang keenam, pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN, nota keuangan dan juga dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR bulan Agustus tahun sebelumnya. Jadi kita mau bikin anggaran APBN tahun 2022, berarti Agustus tahun ini pemerintah pusat ini sudah membuat atau mengajukan rancangan undang-undang APBN kepada DPR. Nah, rancangan undang-undang tentang APBN ini akan dibahas oleh DPR dan DPR bisa memberikan masukan yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Kemudian nomor 8, DPR mengambil keputusan terkait rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran pelaksanaan. Jadi setelah dibahas oleh DPR di bulan Agustus, karena dokumennya itu diserahkan ke DPR bulan Agustus, kemudian langsung dibahas dan DPR mengambil keputusan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran pelaksanaan. Berarti kira-kira bulan Oktober seperti itu. Kemudian yang ke-9, rancangan undang-undang tentang APBN yang disetujui oleh DPR dengan rincian meliputi unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan juga jenis belanja. Tadi kan DPR harus memberikan keputusan apakah menyetujui atau tidak RAPBN tersebut. Kalau misalnya menyetujui, jadi isi dari atau rincian dari RAPBN itu unit organisasinya apa, fungsinya apa, program, kegiatan, dan jenis belanja.
yang minggu lalu teman-teman itu sudah membuat yang kegiatan dan jenis belanja, belum ke fungsi dan program. Kemudian yang ke-10, apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang, maka pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Jadi kalau misalnya DPR nggak setuju atas RAPBN yang sudah diserahkan pemerintah pusat, maka anggaran untuk tahun 2022 tahun depan itu kita menggunakan anggaran yang sama dengan tahun 2021 seperti itu. Misalnya 2021 jumlah penerimaan dan juga belanjanya sekian, berarti itu sama untuk tahun depan kalau misalnya DPR-nya tidak setuju. Kemudian selanjutnya yaitu APBD. Jadi kalau APBD itu pengelolaannya daerah ya teman-teman. Jadi wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD ini ada anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Nah, perbedaannya kalau pendapatan daerah ini ada namanya pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Seperti itu. Jadi kalau penyusunan RAPBN ini berbasis rencana kerja pemerintah daerah. Jadi ini misalnya pemerintah daerah ada dinas-dinas seperti itu. Ada pemerintah provinsi seperti itu. Nah, ini step-step atau tahapan penyusunan APBD. Yang pertama, pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Jadi hampir sama bedanya kalau yang APBN tuh pemerintah pusat kepada DPR. Sedangkan kalau yang di daerah tentu pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umumnya ke DPRD. Kemudian DPRD ini akan membahas kebijakan umum APBD yang telah diajukan oleh pemerintah daerah. Setelah dibahas, kemudian DPR menyetujui. Kemudian adanya diskusi antara pemerintah daerah dan juga DPRD terkait prioritas apa saja yang harus dilakukan, program apa saja yang menjadi prioritas, dan juga plafon anggaran sementara untuk dijadikan pedoman bagi setiap SKPD. SKPD ini Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti dinas-dinas yang teman-teman tahu. Jadi ditetapkan skala prioritasnya ya, kegiatan program-program apa aja yang akan dilaksanakan dan juga anggarannya. Kemudian Kepala SKPD menyusun RKA SKPD tahun berikutnya. Setelah disusun, RKA ini juga disertai dengan perakiraan untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang telah disusun. RKA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Jadi RKA ini disampaikan kepada DPRD untuk dibahas. Nah, hasil pembahasan RKA ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya. Jadi di sini kepada pejabat pengelola keuangan daerah, sedangkan kalau misalnya yang di pemerintah pusat tadi disampaikan kepada Menteri Keuangan. Kemudian pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
Jadi di sini pemerintah daerah mengajukan RAPBN yang sudah disusun kepada DPRD. Selanjutnya, tentu RAPBD ini dibahas oleh DPRD dan juga nanti DPRD akan memberikan masukan sehingga dapat mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Nanti DPRD akan mengambil keputusan terkait dengan RAPBD nanti dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran pelaksanaan. Berarti sekitar bulan November. Nah, rancangan peraturan daerah tentang APBD yang apabila disetujui oleh DPRD dengan rincian meliputi unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Itu kalau disetujui. Nanti kalau misalnya DPRD-nya tidak menyetujui, maka pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Jadi hampir sama dengan yang APBN. Kalau misalnya DPRD-nya nggak setuju, berarti kita menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Oke teman-teman, demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.